Izin bapak-bapak ibu-ibu sekalian, aspirasi saya untuk apa ya, Pak Anies mungkin hampir sama lah dengan bapak-bapak ibu sekalian. Terutama tentang PPSU karena saya lihat mungkin semua merhatikan lah bahwasanya PPSU ya udah formalitas. Kumpulin sampah, kucuk-kucuk foto, laporan selesai. Sisanya ngopi, ngerokok udah. Ada yang Tuh. Ya, karena itu keresahan juga lah dan juga apa namanya dalam seleksi PPSU itu juga masih ada yang namanya bawaannya Pak RW lah, Ordal itu sampai apa ya namanya. Jadi beberapa orang yang punya potensi yang mungkin emang rajin dan butuh kerja gak bakal bisa masuk gitu. Satu, yang kedua kurangnya ruang terbuka nih, ruang terbuka dalam artian RPTRA lah. Maksudnya emang RPTRA udah ada, tapi sekarang kurang terberdayakan dalam artian ya udah ada, mungkin ada. yang penting ada tapi nggak digunakan gimana sebagaimana fungsinya gitu loh. Karena ruang RPTRA itu kan ramah anak ya, ruang terpadu apa ramah anak ya, ruang terbuka ramah anak. Tapi ya udah kegiatan-kegiatannya ya mungkin ketika apa namanya ya untuk pedagang nggak boleh masuk, udah gitu kegiatannya juga mungkin dari berkurang ya Pak. Jadi itu sih gitu. Itu yang ketiga, yang terakhir ini juga lah buat anak-anak muda lah, beri apa namanya tempat, beri wadah selain di Karang Taruna ya, mungkin emang Karang Taruna udah bagus tapi apa namanya masih banyak saya lihat ketua-ketua di unit-unit Karang Taruna itu juga di RT. Udah RT ketua Karang Taruna. Double. Jadi gimana ya? Gimana mau anak muda mau bisa ngasih aspirasi, mau gimana dia bisa menunjukkan kreativitas, nunjukin karyanya. Gitu. Dia lagi gitu loh. Dalam pergerakan ya anak muda ini jangan jadi dibatasi. Paling diginiin, apa sih anak muda, tahu apa sih lu gitu. Itu yang menjadi keresahan saya selaku anak muda nih gitu. Mungkin itu aja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau permasalahan saya kira sama ya, Tambora sama, cuman kita berpikir ke depan gimana caranya Bang Anies menang kan gitu. Ya kan? Karena apa? Kalau kita lihat barometer kemarin Pilpres ya, Tambora kan kalah, Jakarta Barat kalah Bang, kan gitu. Gimana caranya besok Anies di Tambora menang? Ya dong. Nah, udah gitu gini, karena kalau besok Bang Anies menang, berarti kita satu buat menangin Bang Anies, keduanya untuk teman-teman kita yang di Rumah Susun Bayam. Kalau dia sekarang dia apa nggak bisa masuk dong, Musara. Itu berarti kita berjuang kita tuh untuk saudara kita juga yang di Bayam itu. Nah, kalau masalah tali lansia itu nonsen lah ya kan. Karena apa? Kita PJ 22 tahun nih, sama aja enakannya dong, karena dia kan nggak dipilih ya kan. 2 tahun ngacak-ngacak, tadi Bang Sari bilang, tokoh Pasar Tambora bilang ngacak-ngacak kebijakan Bang Anies. Nah kalau kita besok kita salah pilih ya, karena nanti kalau jadi IKN ya, berarti DKJ dong, daerah khusus Jakarta, itu otonomi khusus buat Jakarta, karena nggak berpihak kepada pusat. Kalau nanti emang jadi IKN, berarti benar-benar gubernur yang bisa untuk masyarakat. Kalau kita salah pilih, kita nggak tahu deh ya Jakarta mau jadi apa, ya kan? Itu maksudnya gitu. Yuk sama-sama gimana caranya Tambora menang, kan gitu kan? Tetap kelurahan dulu lah menang lah. Kayak kalau Tanah Sari kan, Tanah Sari 15 RW, 158 RT ya, 24.000 pemilih. Di situ kan kebanyakan orang keturunan. Yang kita hadapi sekarang nih, ada teman-teman kita nih pemilihnya pemilih pragmatis, nggak boleh lihat duit cepet, ngilang kayak kemarin kan, bisa anjlok tuh suara nomor 1. Kan saya bingung kan, itu aja. Kalau kita di TV kan Anies kan daerah banyak, karena apa? Ada tekanan. Nah sekarang kita belum tahu siapa pesaing Anies, kan kita kan nggak tahu apa Andika atau Sarip atau Pak Saat, kan kita nggak tahu. Bang Dharma. Itu aja, yuk sama-sama kita ke depan gimana caranya baik Bang Anies menang nih, ya kan. Dan kita jangan salah pilih lagi. Kalau kita salah pilih
Gubernur bahaya karena apa? Ke depan Jakarta khusus, otonomi khusus, nggak kayak Jogja, nggak kayak Aceh, khusus kita nih. Jadi dikasih kewenangan untuk gubernur. Gitu aja, saya kira itu aja cukup. Mungkin ada tambah dari Pak Saad, atau apa enggak? Ya, tambah nih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sampah di wilayah kelurahan kami Durut Selatan, pada waktu zamannya kepala divisi Dinas Kebersihan DKI waktu itu kan Pak Isnam Aji, ini bersih sekali ini. Tapi sekarang ini kali-kali terutama yang ada di kali Pasar Pos Duri dekat pasar itu memang setiap pagi itu memang dibersihkan. Nggak tahu nih kalau memang kebersihan itu kalau yang untuk PPSU kali PPSU sama DSA itu sama yang sumber daya alam yang bersihannya itu. Nah itu memang suka dibersihkan, tapi warga masyarakat setempat terutama yang tinggal di lingkungan kali ya itu sangat kotor sekali, sangat jorok. Kadang-kadang buang sampah ya sembarangan aja gitu, lempar-lempar begitu. Nah itu sangat disayangkan. Nah terus yang masalah sekolahan untuk di Tambora ini saya rasa masih ada satu SMP, yaitu 159, ya kan? 32, oh Jakarta Barat ya, Pak Kojan ya, ya ada 2 ya. Hah? Pejagalan ya, ya masih masuk Kecamatan Tambora kan? Oh iya, itu masih ada kalau SMP. Memang kalau untuk tingkat SMA ya SMK nggak ada tuh sini ya. 19. Ya, saya rasa itu memang masih kurang kalau untuk di Jakarta Barat masih kurang ya. Coba kalau memang nanti Pak Anies untuk nanti kembali lagi menjadi gubernur, tolong ini diperhatikan bagi masyarakat yang ada di khususnya di Kecamatan Tambora. Sama seperti kelurahan yang lain bahwa banyak kekurangan sekarang ketika PJ menjabat. Ya mungkin ketika zamannya Anies itu menurut saya baik, mulai dari kebersihan sampai dengan sekolah. Tadi dijelaskan oleh Pak Jamal dari mulai lahir sampai dengan mati. Nah, permasalahannya untuk saat ini yang saya hadapi mungkin birokrasi diperpendek lagi lah. Banyak birokrasi sekarang ini jadi panjang. Ya mudah-mudahan ketika Pak Anies menjadi gubernur, mudah-mudahan birokrasi bisa dipangkas lagi. Terima kasih. Ada beberapa program yang terhapus, sistemnya berjalan, namun orangnya yang di atas yang bermain. Itu yang harus diperhatikan. Dengan adanya Gubernur Pak Anies kemarin itu, sistem dan orang itu benar-benar amanah yang diberikan. Kalau sekarang itu verifikasi berjalan, namun yang bersangkutan nggak terima-terima. Harapan kami dari masyarakat Kelurahan Pekojan khususnya Kecamatan Tambora pada umumnya, di mana perlu ada perbaikan orang, perbaikan birokrasi, perbaikan sistem, agar masyarakat tidak kecewa. Yang harusnya mereka terima KJP sekarang ini mereka nggak terima lagi. Ada beberapa program Pak Anies, KJP, KLJ, kemudian Kartu Anak Jakarta, kemudian BOTI yang tadi disebutkan dari beberapa kelurahan. Tempat ibadah itu memang perlu diperhatikan lebih leluasa, walaupun sekarang sudah ada DKM di masing-masing musolah maupun masjid. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga permainan orang-orang yang birokrasinya yang bertele-tele. Tapi dengan adanya gubernur kemarin Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies dari masyarakat Kecamatan Tambora pada umumnya dan khususnya Kelurahan Pekojan mengangkat kembali untuk Pak Anies menjadi DKI 1 kembali. Harapan kita dan keluhan masyarakat di mana sistem dan orang dan birokrasi yang harus lebih diperhatikan. Dan juga yang utama, kembalikan fungsi PPSU yang ada di wilayah. Jangan lagi pakai orang luar di wilayah kelurahan itu sendiri. Ada juga PPSU wilayahnya Jakarta Selatan, ada masuk ke sini. Jadi kembalikan. Kalau memang mau memberdayakan masyarakat wilayah, berdayakan masyarakat wilayah.
Artinya kalau masyarakat wilayah bertanggung jawab untuk wilayahnya. Kalau masyarakat luar wilayah, mereka tidak bertanggung jawab. Yang penting gua dapat honor, dapat gaji. Itu. Jadi itu catatan untuk masyarakat Kelurahan Pekojan. Mudah-mudahan harapan kami dari Pekojan, dari masyarakatnya, kami dari warga kota yang ada di Kelurahan Pekojan, mendoakan agar Pak Anies jadi DKI 1 kembali. Dan sistem yang berjalan dikembalikan lagi dengan sistem yang kemarin-kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi. Kami, warga Kecamatan Tambora, menyatakan dukungan kami kepada Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta periode 2024 sampai 2029. Kami harapkan dukungan ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi kami dalam menciptakan perubahan dan kesejahteraan bagi warga kota Jakarta, Tambora, Jakarta Barat, 21 Juli 2024. Atas nama warga kota Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Untuk jargon, siapa kita? Warga kota. Gubernur Anies.